Pemangkasan produksi organisasi negara pengekspor minyak OPEC akan memaksa Eropa bekerja sama dengan Putin. Seperti dilaporkan Newsweek pada Rabu 5 Oktober 2022, penangkasan produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari berpotensi memberikan kemenangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari sanksi Eropa. Keputusan OPEC muncul beberapa bulan setelah banyak negara Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap minyak Rusia dan pemerintah mereka untuk memohon kepada Arab Saudi untuk tidak mengurangi produksi minyaknya. Kenaikan harga dapat meningkatkan ketegangan politik karena negara-negara berjuang untuk solusi dan bahkan berpotensi melihat sanksi mereka. Banyak negara Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap minyak Rusia dengan harapan mengurangi keuntungan Putin dan penjualan minyak dan karena itu menyebabkan lebih sedikit pendapatan untuk perang. Seorang profesor Universitas Boston, Igor Lukacs, berharap negara-negara itu tak akan menyerah pada Rusia dan melepaskan sanksi mereka. Lukacs mengantisipasi bahwa negara-negara yang lebih dekat ke Rusia akan lebih menderita daripada yang lain karena mereka lebih mungkin bergantung pada minyak Rusia. Hal ini telah menyebabkan pendekatan campuran di Eropa dengan beberapa negara-negara menentang keras tindakan Rusia dan yang lain terus mendukung Kremlin. Menurut Lukacs, negara-negara seperti Hungaria pada dasarnya ada di kantong Putin, tetapi itu tidak berlaku secara keseluruhan karena misalnya negara-negara Baltik, meskipun mereka sangat bergantung pada energi Rusia, mereka secara eksplisit sangat krisis terhadap Putin. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah menentang perang Rusia melawan Ukraina dan bahkan meminta gencatan senjata, tetapi dia tidak akan melangkah sejauh menerapkan sanksi. Orban menolak untuk menerapkan sanksi karena Hungaria sangat bergantung pada minyak dan gas Rusia. Pakar lain percaya beberapa negara Eropa mungkin mengancam untuk membatalkan sanksi mereka dengan harapan dapat menginspirasi UE untuk mengambil tindakan yang lebih kuat dalam mendukung negara-negara tersebut saat harga naik. Dengan mengecam untuk membatalkan sanksi mereka, negara-negara dapat mendorong UE untuk memberikan bantuan seperti menawarkan subsidi kepada negara-negara yang telah memberlakukan sanksi. Jerman memberlakukan subsidi domestik pada bahan bakar untuk mengurangi beban konsumen. Elizabeth Kenner, asisten profesor ilmu politik University di US Perth, mengatakan bahwa Newsweek bahwa tidak semua negara Eropa dapat melakukan tindakan serupa. Negara-negara yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri dapat menggunakan ancaman pencabutan sanksi untuk meyakinkan UE agar turun tangan dengan tindakan serupa. UE sudah berjuang untuk menyetujui langkah-langkah tersebut, tetapi Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa minggu ini untuk membahas pembatasan harga gas dengan harapan melemahnya peningkatan harga energi. Menurut Reuters, sebagian besar anggota UE mendukung pembatasan, tetapi yang lain seperti Jerman, Denmark, dan Belanda khawatir pembatasan dapat mengancam pasokan. Gedung Putih mati-matian mencari cara untuk mencegah pengurangan besar dalam produksi minyak yang diprediksi terjadi setelah pertemuan negara-negara anggota OPEC dalam sebuah langkah yang dapat dipastikan akan membuat harga melonjak. OPEC menyetujui pengurangan produksi minyak tajam pada Rabu 5 Oktober 2022 guna membatasi pasokan di pasar yang menyebabkan ketegangan politik dengan Barat usai Amerika Serikat menuduh hal itu adalah keputusan yang sangat licik. Arab Saudi juga membantah tuduhan mereka berkolusi dengan Rusia yang termasuk dalam kelompok OPEC Plus untuk mendorong harga minyak lebih tinggi. Gedung Putih juga mengatakan Presiden Joe Biden akan terus menilai apakah akan merilis cadangan minyak strategis lebih lanjut untuk menurunkan harga. Biden menghadapi peringkat persetujuan yang rendah menjelang pemilihan paruh waktu karena inflasi yang melonjak dan telah meminta Arab Saudi Sekutu Lama AS untuk membantu penurunan harga. Dikutip dari laman Russia Today pada 5 Oktober 2022, ukuran pengurangan produksi minyak itu memang belum disepakati dalam pertemuan anggota OPEC dan produsen lain di markas kartel di Wina. Namun Rusia dan Arab Saudi mendorong pemangkasan mencapai 2 juta barel per hari atau lebih. Langkah drastis OPEC ini diperkirakan akan menyebabkan lonjakan dramatis pada harga minyak mentah global. Biden melakukan perjalanan di Riyadh tahun ini tetapi gagal mendapatkan komitmen kerjasama yang kuat tentang energi. Pengurangan pasokan minyak yang diputuskan di Wina pada 5 Oktober 2022 dapat memacu pemulihan harga minyak yang telah turun menjadi sekitar $90 Amerika Serikat, $120 AS 3 bulan di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global, kenaikan suku bunga AS dan dolar yang lebih kuat. Menteri Energi Saudi Abdullah bin Salman mengatakan OPEC perlu produktif karena bank sentral di seluruh dunia bergerak untuk membatasi inflasi yang melonjak dengan suku bunga yang sangat tinggi. Kurangnya produksi terjadi karena sanksi barat terhadap negara-negara seperti Rusia, Venezuela, dan Irak dan masalah produksi dengan produsen seperti Nigeria dan Angola. Moskow sementara ini juga menuduh Barat mempersenjatai dolar dan sistem keuangan seperti mekanisme pembayaran internasional SWIFT sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak yang dimasukkan AS ke dalam daftar sanksi khusus warga negara minggu lalu juga melakukan perjalanan ke Wina untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Novak tidak berada di bawah sanksi Uni Eropa. Dia dan anggota OPEC lainnya sepakat untuk memperpanjang kesepakatan kerjasama dengan OPEC 1 tahun lagi hingga akhir 2023. Pertemuan OPEC Plus berikutnya akan berlangsung pada 4 Desember.
OPEC Plus akan pindah ke pertemuan setiap 6 bulan, bukan pertemuan bulanan. Arab Saudi dan mitranya mengabaikan tekanan AS soal minyak. Bersama mitranya di Organisasi Negara Eksportir Minyak, Arab Saudi memangkas 2 juta barel dan produksi November 22. Opsi-opsi Washington untuk mereka menekan Riyadh malah bisa memukul balik AS. Dalam pertemuan di kantor pusat Organisasi Negara Eksportir Minyak OPEC di Wina pada Rabu 5 Oktober 22, para menteri OPEC bersama Rusia setuju pemangkasan setara 2% kebutuhan global itu. Kini organisasi eksportir minyak itu memang lebih dikenal sebagai OPEC Plus, sebab karena memasuk rata-rata 12% kebutuhan migas global. Rusia juga bukan anggota OPEC, selalu diajak membahas industri migas global. Memasuk rata-rata 25% kebutuhan global, duit Arab Saudi Rusia praktis jadi pengendali utama OPEC. Apapun AS yang produksi minyak mentahnya setara 18% kebutuhan global tidak bergabung dengan OPEC. Bahkan seperti dilaporkan Reuters dan Bloomberg, Washington terus menekan OPEC untuk tidak memangkas produksi global. Keputusan pada Rabu sore di Wina menunjukkan AS gagal menekan OPEC. Sejak Maret 22, Presiden AS Joe Biden juga telah mendorong Arab Saudi sebagai pemimpin faktual OPEC memacu produksi. Bahkan Biden sampai menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Jeddah. Selepas pengumuman itu, harga acuan minyak naik lebih 1,5%. Adapun indeks harga saham gabungan sejumlah bursa AS dan Eropa anjlok hingga 1,1%. Nilai mata uang tukar sejumlah negara juga terus terangkas. Euro tetap di bawah $1 AS. Nilai tukar pound sterling terhadap dolar AS terpangkas 15 sen dolar AS menjadi $1,327 AS. Selepas pengumuman OPEC, sejumlah pejabat Gedung Putih menyebut koordinasi dengan Kongres akan segera dilakukan. Pernyataan itu muncul membuat sejumlah pihak menduga AS akan segera mengesahkan undang-undang anti-kartel produksi dan ekspor minyak. Pada Mei 22, Komisi Hukum Senat AS telah menyetujui rancangan terbaru OPEC itu. Sampai pada akhir September 22, Gedung Putih tidak setuju pengesahan NOPEC. American Petroleum Institute atau API sudah 20 tahun menentang NOPEC. Menurut Presiden API Mike Schumer, peraturan itu malah semakin memperburuk pasar dan memicu ketidakstabilan. Mereka anggota OPEC juga bisa memproduksi minyak dengan biaya jauh lebih murah dari AS.